tetap santuy, tetap akal sehat. Jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Babe. Welcome back. Selamat datang di channel Babe Aldo RA135. Sang kadrun sejati, asli, hakiki, pakai banget, anti radikal bebas, anti PKI. Dan ini pakai sod ya, Be ya? Hah? Pakai sod asli. Oh, asli, pakai sod. Bukan pakai es lagi ya, tapi pakai sod ya. Pakai sod, asli. Dia usulnya ini berarti kadrun, usulul kadrun. Masya Allah. Ustaz Felix, apa kabar? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu dijaga sama Allah dalam kesehatan. Amin ya Rob. Ustaz, Ya. nih kan Ustaz tahu nih, gue mendadak viral nih. Waduh, rame Be, Masya Allah. The one and only, Babe Aldo. Dan itu gue ngelihatnya itu apa ya? Itu mungkin maunya Allah lah. Itu semua gerak Allah. Dan di luar batas kemampuan gue untuk bisa jadi seperti itu. Cuman kita nggak mau bicarakan itu, Ustaz. Ya, ini kan masalah yang disampaikan oleh Dr. Lewis itu, bahkan gue sama keluarga sendiri itu bisa menjadi pertentangan, Ustaz. Ya, betul. Ya, ada yang bilang, lu coba aja lu, kalau nggak percaya lu nginep sama, sampai ada yang begini, Ustaz, coba lu langsung deketin pasien COVID, lu hirup aja, nggak usah COVID begitu sama orang lain juga nggak mungkin lu begitu kan, begitu, Ustaz. Ya kali saya mau datengin orang tiba kan. Iya, jadi menurut pandangan Ustadz Felix sendiri, tentang yang terjadi sama bangsa kita ini apa? Itu apa itu dari perspektif Ustadz Felix terhadap COVID dulu? Ya, baik, makasih. Sebelumnya makasih banyak Beh. Ini mungkin perjumpaan kita yang pertama ya di podcast. Dan saya ingin membuka dengan sebuah disclaimernya orang-orang yang insya Allah berdiskusi karena kebaikan. Pertama-tama pastinya Babe juga sudah memahami pendapat saya tentang COVID ini seperti apa. Saya juga sudah menyampaikan dalam banyak video dan saya ingin mengapresiasi Babe dulu pertama. Jadi bagi netizen yang belum tahu, saya ini adalah yang pertama kali ngubungin Babe Aldo. Karena saya tertarik dengan podcastnya Babe Aldo jauh sebelum keramaian ini ya Be ya. Jauh sebelum keramaian ini saya tertarik karena gini, saya melihat Babe Aldo ini adalah orang yang sangat jarang. Dia punya pikiran yang terbuka, dia siap untuk berbeda pendapat, dia punya sikap prinsip terhadap satu hal sangat keras sekali, tapi prinsip itu tidak mencegah Babe Aldo untuk bisa respect dan hormat pada orang lain. Nah itulah saya pikir itu bukan prinsip seorang manusia, tapi itu adalah prinsip agama Islam saya pikir. Yang memang sejatinya setiap orang muslim itu minimal dia harus punya prinsip-prinsip kayak gini. Jadi apapun yang dituduhkan kepada orang-orang muslim itu ya sekedar tuduhan belaka. Karena kalau dikatakan radikal dan ekstrim, Babe Aldo ini jauh lebih radikal dan lebih ekstrim daripada saya. Tapi kalau kita lihat contoh ya, yang paling baru aja, saya tuh kaget ketika ngelihat Babe Aldo di wawancara di TV. Kalau misalnya orang-orang pikir, wah Babe Aldo ini ngegas banget misalnya di podcast, tapi ketika di TV itu saya melihat kata-katanya Babe Aldo ini tertata dan tidak berusaha untuk tidak menyinggung orang, berusaha menyampaikan pendapat tanpa menyakiti. Nah, saya pikir inilah tradisi di dalam Islam dan tradisi di dalam ilmu, saya pikir. Karena di dalam Islam itu segala sesuatu mungkin. Yang nggak mungkin itu cuma Allah ada dua, itu nggak mungkin. Yang lainnya masih mungkin. Dan tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi segala sesuatu tuh mungkin. Tradisi keilmuan kan begitu ya, Be ya. Contoh misalnya kita melihat tradisi keilmuan yang bukan Islam dulu misalnya ya. Contoh misalnya tentang teori relativitas Einstein misalnya. Teori relativitas Einstein itu kan membantah teori yang lama. Teorinya Newton tentang gravitasi. Lalu kemudian Einstein bilang, oh nggak gitu. Tapi yang benar adalah teori saya ini yang kayaknya lebih mendekati. Tapi ke belakang teori Einstein juga dibantah sebenarnya dengan teori yang lain. Berarti dalam ilmu itu potensi benar itu ada dan potensi salah itu ada.
Sebagai makhluk kita cuma bisa mendekati kebenaran, tapi tidak bisa mengklaim bahwa kita itu benar. Dalam tradisi keilmuan Islam, bahkan Imam Syafi'i aja ada qaul qadim dan ada qaul jadid. Sehingga kita nggak bisalah merasa lebih pintar daripada Imam Syafi'i sehingga mengatakan bahwa wah qaul kita semuanya benar sampai akhir zaman gitu, nggak mungkin. Karena katanya Abu Bakar, orang yang ngomongnya nggak mungkin salah ya ada di sini, maksudnya menunjuk kepada makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi selain itu semuanya berpotensi benar dan berpotensi salah. Nah itu saya ingin buka dengan itu, Beh. Sehingga saya insya Allah juga Babeh yang selama ini Babeh contohkan adalah semuanya seperti itu. Kita punya potensi benar dan punya potensi salah. Nah kalau gitu saya akan buka tentang COVID tadi. Saya akan jawab pada akhirnya iya atau tidak. Tapi saya ingin membangun dari cara berpikir dulu. Karena kan Babe Aldo kan selalu begitu tuh podcastnya. Nggak ngasih iya atau tidak. Siap. Tapi ngasih why. Kan itu kan ya, kenapa. Siap. Nah jadi saya pengen kasih tahu dulu, pengen kasih tahu pada teman-teman audiens dulu begini. Pertama-tama manusia tuh dikit sekali yang dia tahu. Termasuk yang dia ketahui, yang termasuk sedikit dia ketahui itu adalah tentang perkara-perkara yang tidak bisa dilihat oleh mata. Perkara-perkara goib, perkara-perkara misalnya contoh seperti penyakit itu sebenarnya apa. Bahkan sekarang tuh dokter-dokter jangankan mendebatkan tentang COVID. Dokter-dokter tuh bahkan sekarang ada perdebatan penyakit itu benar nggak gara-gara virus. Nah. Atau virus itu menyebabkan penyakit atau enggak sih sebenarnya. Atau bahkan ada perdebatan penularan tuh ada atau enggak sih. Dan itu semua perdebatan-perdebatan yang saya lihat adalah perdebatan ilmiah di antara dokter. Persis seperti perdebatan di antara ulama. Apakah Allah itu sifatnya begini boleh diartikan atau tidak boleh diartikan misalnya. Dan seterusnya. Ada banyak sekali perdebatan di antara dokter sebagaimana di ulama pun ada perdebatan. Nah, hanya saja ketika yang sangat saya senang Beh di dalam Islam itu, Islam tuh ngasih kita garis tentang bagaimana cara menyikapi sesuatu. Islam ngasih tahu gini, oke, dalam perkara-perkara yang pasti kamu nggak boleh ada perbedaan. Misal, yang sudah Allah gariskan, khamr itu haram, itu nggak boleh ada perbedaan. Allah itu satu, itu nggak boleh ada perbedaan. Zina itu haram, itu nggak boleh ada perbedaan. Orang tua itu mesti kamu hormati, itu sudah pasti dan tidak boleh ada perbedaan. Tapi dalam perkara-perkara mutasyabihat, dalam perkara-perkara yang syubhat, yang ada keraguan-keraguan di dalamnya, atau dalam perkara-perkara yang kita nggak pasti, maka perbedaan di situ adalah sebuah kebijaksanaan di dalam Islam. Nah, sehingga di dalam Islam tuh ketika digariskan, nggak apa-apa kamu berbeda, asal jangan berantem. Ya. Contoh misalnya gini, Beh. Nggak apa-apa kamu nggak kunut, asal kamu jangan berantem sama orang yang kunut. Iya. Nggak apa-apa kamu nggak tahlilan, asal kamu jangan bubarin orang yang lagi tahlilan. Iya. Nggak apa-apa kamu misalnya tahlilan, asal kamu jangan ngejek orang yang nggak tahlilan. Nice. Gitu ya, Be. Jadi Islam tuh enaknya begitu karena perkara-perkara itu kita cuma mendekati kebenaran aja. Nah, maka kalau gitu ketika kita melihat ini karena saya nggak ngerti COVID ini adalah perkara goib bagi saya, maka Islam menggariskan fas'alu al-dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanya aja kepada orang-orang yang paham, kepada orang-orang yang memang ahlinya, kepada orang-orang yang memang sudah kerjaannya begitu, seandainya kamu nggak tahu. Maka dalam hal ini tentu saja sebagaimana yang Umar contohkan, dia nanya pada orang yang paham. Kalau zaman dulu Umar bertanya pada orang-orang medis pada zamannya, maka saya juga nanya pada orang-orang medis pada zamannya. COVID ini ada nggak sih? Mereka bilang ada. Kemudian mereka bilang ini adalah semacam virus ini kerjanya begini, cara menularannya begini dan segala macam. Nah, dari situlah kemudian saya katakan, oke, berarti saya percaya. Nah, berarti jawabannya iya, Beh. Saya percaya ada COVID karena saya berpatokan memang beginilah kemudian Islam kemudian mengatur seperti itu. Tapi, Beh, saya bisa respect pada orang-orang yang nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Saya bisa respect karena gini, Beh. Contoh nih, Beh, misalnya, kalau orang-orang Muslim ditanya, kenapa bisa ada fenomena ada orang laki-laki tiba-tiba setelah ada kejadian sesuatu suaranya kayak cewek? Kalau orang Muslim ditanya, ya kemasukan jin berarti. Karena kita meyakini adanya jin. Tapi kalau dokter-dokter barat yang nggak meyakini adanya jin, mereka bilang, enggak, ini adalah gangguan pada tubuh manusia. Sehingga bisa mengakibatkan begini dan begini. Mereka jelasin panjang lebar, kita bilang, enggak, itu jin. Karena kita percaya pada yang gaib yang disampaikan Al-Quran. Nah, jadi balik lagi, ini tergantung rujukannya siapa. Nah, kalau dalam hal ini, rujukan saya karena dokter, oke, saya percaya COVID itu ada.
Hanya saja nanti ke belakang nanti akan saya jelasin beberapa hal yang walaupun saya yakin dan percaya ada COVID, tapi ada beberapa hal yang memang nggak fair tentang COVID ini yang nanti perlu kita kritisi tentu saja. Nah, itu singkatnya gitu, Beh. Berarti saya termasuk yang percaya adanya COVID. Saya termasuk yang percaya. Cuman bukan berarti saya menutup penjelasan orang lain gitu. Benar. Ya, jadi Dr. Lewis itu bagi saya dia bukan orang gila seperti yang dituduhkan sama si bosku gitu. Ya. Oke, sekarang gini Dok. Dok kan gue lagi ngomong sama Ustadz nih gara-gara gue lagi kebiasaan. Bahaya ini kalau saya dibilang dokter nanti, Be. Salah nyebut gue Ustadz. Oke Ustadz. Ya. Nah ini kan COVID ini berarti kita sepakat ada. Ya. Dan apakah yang antum lihat sekarang ini COVID ini tidak boleh ada penjelasan dari sumber lain yang mestinya gini maksud saya Ustadz. Ya. Kita hidup di Indonesia seperti kata Ustadz tadi kan. Kalau kita beda mazhab dalam Islam itu ada rujukan. Betul. Ya ada rujukan. Nah, betul. Aneh yang tahlil ini rujukan aneh sini. Ya. Lu yang nggak tahlil rujukan lu situ. Betul. Ya ada rujukan. Ya. Dan sementara di dalam ilmu kedokteran, di dalam ilmu kedokteran baru ini kelihatan perbedaan mazhab yang mencolok. Betul. Beda mazhab mencolok ya kalau pakai bahasa Islami. Karena saya ngelihatnya ini penting banget dia tarik ke arah agama ini Ustaz. Betul. Kenapa? Umat Islam sekarang gara-gara COVID nih kalau antum perhatiin, umat Islam lebih takut sama COVID daripada lebih takut nggak sholat. Lebih takut COVID daripada lebih takut Allah ya? Iya, daripada lebih takut Allah. Ya. Ini logika akal sebagai orang yang beriman aja Ustaz. Gue kalau mau mati, gue tahu besok mati, hari ini ibadah banyak. Betul. Nah, sekarang gara-gara COVID, ya ibadah setahun sekali pun nggak boleh. Ngopi dulu gue. Gara-gara COVID nih. Iya. Nah, makanya tadi tuh saya pengen ngelanjut deh. Ada satu kalimat Babe yang saya garis bawahi ketika diwawancara di TV itu. Yaitu adalah perkataan Babe bahwa kenapa sih kita itu disuruh untuk merasakan atau disuruh untuk mendengarkan diskusi-diskusi yang seharusnya kita tuh nggak dengerin. Ibaratnya gini kan yang Babe bilang bahwa ini kan harusnya kan didiskusikan oleh para ahli. Para dokter gitu kan ya yang mendiskusikan ini. Nah, kenapa yang ini kayak kemudian disebar sehingga ini jadi polemik di antara masyarakat. Nah, makanya seperti kalau misalnya dulu Ustaz saya pernah bilang gini, kalau di antara para ulama itu perbedaan pendapat dan saling debat, itu rahmat. Tapi kalau yang sudah debat itu adalah umat, itu bahaya itu. Karena kalau umat debat itu nggak ada etikanya. Berantem gitu kan, saling ngejek. Tapi kalau ulama itu debatnya itu ada batasnya. Kamu dalilmu apa? Aku dalilku ini. Dalilku ini, karena itu aku berpendapat begini. Oh enggak, harusnya dalilnya begini, ini lebih kuat dan seterusnya. Karena mereka ada juntrungannya, mereka ada indikasinya. Nah, maka perdebatan ini kan seperti yang Babe bilang, kenapa perdebatan ini nggak pernah ada di kedokteran, sehingga seolah-olah kita kayak baru mendengar dan kita bingung dengan semua ini kan, informasi semua ini. Nah, kalau gitu itu juga menjadi satu permulaan yang bagus untuk kita bahas bahwa seharusnya perdebatan-perdebatan ini yang diatur sebenarnya. Perdebatan ilmiah ini yang diatur sehingga nanti ketika umat dapat itu dapatnya sudah matang, Kayak misalnya kalau kita dapat tuh bukan lagi dapatnya pembahasan usul fikih, tapi kita sudah dapatnya fikih. Iya. Jadi kira-kira gitu. Nah, kalau gitu kita sambungkan pada pembahasan tadi, itu justru yang saya bahas terus, Dari awal tuh saya sudah sampaikan bahwa saya lebih khawatir keadaan mental dibandingkan dengan keadaan fisik. Karena di dalam Islam itu formulanya adalah keadaan mental itu lebih penting daripada keadaan fisik. Karena kalau keadaan mental itu sudah sakit, maka fisiknya pasti sakit. Tapi kalau misalnya keadaan mentalnya benar, fisiknya walaupun sakit, dia tetap bisa diselamatkan. Maka saya bahas ini mulai dari sebuah hadis tentang ketika Bunda Aisyah bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apa itu wabah?
Nah, ini kan berarti lagi viral pada zaman itu ya, lagi dibahas orang, sehingga Aisyah yang Bunda Aisyah ini kan sangat ini ya, sangat faktual. Jadi sangat up to date. Maka dia tanya pada Nabi, Nabi, wabah ini apa sih sebenarnya definisinya ini? Menariknya, dan insya Allah Babeh juga sudah pernah pasti membahas ini. Menariknya, ternyata Rasul nggak ngasih satu definisi, Beh. Rasul ngasih 2 definisi. Kata Rasul, ini adalah azab yang diutus untuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Rasul katakan ini adalah azab yang diutus oleh Allah untuk orang-orang yang dikehendaki. Bukan orang kafir, bukan orang beriman. Tapi kata-katanya untuk orang-orang yang lima yasha. Untuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Lalu kemudian definisi kedua, dan adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah. Jadi Masya Allah. Jadi saya pikir ini pembahasan ini keren banget hadisnya. Karena Rasul nggak langsung matok, oh wabah ini adalah penyakit menular. Nggak gitu. Tapi yang Rasul ambil adalah sikap mental, Beh. Bukan fisik. Bukan fisik, Beh. Sikap mental. Jadi kata Rasulullah, ini adalah azab. Ini akan menjadi siksaan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Allah tidak mengatakan, Rasul tidak mengatakan orang beriman atau orang kafir. Bukan. Tapi kata Rasulullah, ini adalah menjadi siksaan bagi orang-orang yang dikehendaki Allah. Dan menariknya, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, kalau gitu kita mulai bahas nih, Beh. Rahmat itu kan nggak hanya fisik, tapi kan mental kebanyakan. Ada orang dirahmati Allah tapi miskin. Ada orang dirahmati Allah tapi nggak terlalu berilmu, ada. Ada orang dirahmati Allah tapi misalnya contoh nggak terlalu terkenal, banyak, Beh. Dan ada orang yang diazab Allah padahal kaya. Orang yang diazab Allah padahal ganteng. Jadi orang azab diazab Allah padahal raja. Nah, Masya Allah. Jadi azab dan rahmat ini berkaitan dengan kondisi bukan fisik, tapi mental. Jadi wabah ini sama-sama kena ke manusia, sama-sama kena ke jamaah, tapi efeknya beda. Bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, jadilah dia azab. Bagi kena orang-orang beriman, langsung jadi rahmat. Berarti ada sikap mental orang beriman yang beda dengan yang lain. Orang beriman itu ketika mendapatkan sesuatu, maka dia mengatakan, ya ini adalah dari Allah. Pertama dia terima dulu, ini dari Allah, ya sudah. Kalau Allah memang menginginkan aku, terlepas aku sudah melakukan protokol kesehatan, aku sudah benar-benar maksimal dalam menjaga diriku, Allah pengen kenain aku, berarti ini sudah qodoknya Allah. Maka sikap seorang muslim adalah as-sabru alal ibtila waridho bil qodok. Sabar terhadap ujian Allah dan ridho dengan kodoknya Allah. Maka kemudian Rasul melanjutkan yang dimaksud dengan rahmat itu apa? Maka tidaklah seorang mukmin yang ketika dia mendapatkan wabah ini, lalu kemudian dia bersabar, lalu ridho pada ketentuan Allah dan meninggal dalam keadaan seperti itu, kecuali pasti mendapatkan setara pahala syahid. Maka ini juga non fisik. Berarti yang harus dibenahi itu adalah mental. Jangan sampai justru COVID ini membawa kita pada satu perasaan tadi. Kayak Babe bilang, loh kok jadi misalnya kita jadi nggak maksimal dalam ibadah. Kok misalnya kita jadi tidak memperhatikan sebab dan akibat. Berarti kondisi COVID ini ketika datang ke kita, mental kita harus siap dalam menjalani ini. Biar fisik kita juga siap. Nah artinya kalau saya memandang, oke, berarti kita pertama harus tahu dulu bahwa COVID ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah jadi azab bagi orang-orang yang dikehendaki yang nggak siap mental, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang mukmin, yang siap mentalnya, yang menganggap bahwa kebaikan itu adalah syukur dan keburukan bagi dia itu adalah sabar, dan dua-duanya itu kena ke Allah, dapat pahala maksudnya, dan tentunya dengan memperhatikan semacam kayak kemaksimalan ikhtiar daripada manusia. Sama kayak gini, terakhir saya jelasin. Ada orang bilang gini, saya pengen mati syahid. Ada orang pengen mati syahid, tapi dia kemudian pergi medan perang nggak pakai zirah, nggak pakai pedang. Menurut saya nggak syahid. Kenapa nggak syahid? Karena dia belum jihad. Konyol itu. Karena jihad itu kan mengharuskan badlul wus'i, mengharuskan segala macam kemampuan yang terbesar. Dia latihan dulu, misalnya ngangkat barbel kalau zaman sekarang, latihan jurus dulu, pedangnya diasah yang paling tajam, lalu kemudian dia pakai ajarin gua manah juga Ustaz ya. Iya, ikhtiar memanah gitu kan ya, latihan dengan guru yang bagus dan segala macam. Semua ikhtiar itu maksimal banget dia lakukan gitu kan ya. Yang kata Allah, siapkan yang paling terbaik yang kalian miliki, itulah namanya jihad. Bazlul wus'i. Bazlul wus'i itu adalah kemudian dilakukan setelah dia melakukan itu semua dan dia syahid, dia mati, maka mati syahid. Sama kayak wabah. Jadi dia harus melakukan yang terbaik dulu.
terbaik itu apa? Ada nanti panduannya Allah, panduan Rasul, dan kemudian diserahkan ada beberapa pada panduan manusia, seperti hadisnya Umar bin Khattab. Nah, jadi artinya ya tetap artinya sikap mental ini penting banget sebagai seorang muslim. Iya. Jadi alhamdulillah tadi anak garis bawah ya Ustaz, rahmat tadi. Bagi orang yang beriman, wabah ini rahmat. Dan itu yang gue lihat udah mulai diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala sekarang di akhir zaman. Kita melihat sama-sama arogansi aparat. Itu rahmat hilang sudah. Ya, nggak ada rahmat. Bahkan udah ada yang merasa gini, wah ini masyarakat susah banget sih diatur. Udah ada yang begitu tuh. Nggak disiplin banget sih lu jadi rakyat. Sementara mereka nggak tahu ya. Jadi alhamdulillah, ayolah kita jadi rahmat bagi semua. Dan berjihad ini gue garis bawain lagi Ustaz. Gue garis bawain itu. Gue merasa menyampaikan sesuatu yang menenangkan bagi masyarakat. Membawa apa ya, rahmat bagi masyarakat itu. Jadi masyarakat ini melewati masa pandemi ini dengan suatu semangat gitu. Bukan dengan rasa ketakutan. Ya karena dari penjelasan Ustaz tadi, lu mau takut, lu mau berani, lu mau siap, lu mau kagak, kalau udah waktunya kena lu. Ya, betul. Benar ya Ustaz? Benar, makanya itu membawa kita pada pembahasan yang lain lagi. Yang terpenting, Beh, di antara seluruh fenomena yang saya lihat ini, Beh, ada satu hal paling penting yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu apa, Beh? Ternyata problem kita itu bukan pada problem fikih, juga bukan pada problem ilmu kedokteran, juga bukan pada problem lainnya, Beh. Tapi problem kita ternyata adalah pada distrust kepada pemerintah. Nah, distrust kepada rezim. Kenapa bisa begitu? Ya sama kayak gini, Beh. Dari dulu kan kita dicerita tentang Pinocchio ya, Beh ya. Pinocchio itu kan bohong. Nah, kemudian ketika dia bohong itu, dia contoh bilang, ada kebakaran. Orang lari langsung. Ternyata dia bilang, gue nipu. Kan gitu kan ya. Orang masih percaya. Kedua kali dia bilang, ada kebakaran. Dia bilang, gue nipu. Terus dia bilang, ada kebakaran. Gue nipu. Lu keprank dan segala macam. Berapa kali dia ngelakuin itu, lama-lama orang bilang, alah dia bohong. Nah, jadi ini permasalahan besar. Kenapa? Karena ternyata, Beh, nggak hanya di negeri Indonesia, tapi di belahan negeri-negeri yang lain, isu COVID ini dijadikan sebagai sebuah isu yang bersifat politik. Yang paling nyata itu di negara Afrika, kalau saya nggak salah Uganda atau di mana saya lupa, itu dijadikan sebagai isu untuk supaya dia bisa menang, Beh. Jadi dia bisa untuk melanjutkan kekuasaannya dia dan membungkam yang lain dan mengganti undang-undang dengan alasan ini adalah darurat COVID, itu maksudnya. Kalau di Indonesia yang paling nyata kan ya kasus Habibana. Iya. Itu kan yang paling nyata. Nah, akhirnya dari situ kemudian tergeruslah kepercayaan orang terhadap pemerintah sehingga berlakulah kemudian dalil-dalil yang umum dilakukan oleh orang-orang barat. Everything comes from government is rubbish. Jadi apapun yang datang daripada pemerintah itu adalah sampah yang tidak layak dipercaya. Nah, ini menurut saya permasalahan yang paling besar yang ada pada zaman sekarang. Jadi problemnya adalah ini nggak terhantarkan, Beh. Jadi walaupun benar karena keseringan kemudian kena prank gitu kan. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi saya sering bilang begini Ustaz. Saya sering bilang begini. Andai kata datang sama gue nih, itu dari sebelum rezim sekarang ya. Alhamdulillah itu udah lama Ustaz. Saya paling susah percaya minta maaf nih ya Pak, nggak nyebut pejabat. Kenapa? Karena buat gue kalau datang satu orang maklar nawarin mobil sama gue, ini di sono ada mobil murah no. Gue datang ke sono ternyata mobilnya kagak ada. Itu maklar datang kedua kali, gue udah nggak percaya sama dia tuh. Lalu, biasa aja lu nggak usah cerita mobil sama gue. Lu ngopi-ngopi sini deh. Nah, ya kan? Nah, sekarang saya mau tanya kepada semua. Tanpa niat merendahkan kepada semua pejabat. Saya tidak mengatakan semua pejabat. Saya menjaga diri aja. Ya. Saya tahu masih ada pejabat-pejabat yang lurus, pejabat-pejabat yang jujur, ada. Yakin Cuman insya Allah. saya menjaga diri. Intinya dari mulai saya hidup, tanggal 4 April tahun 80 sampai hari ini, saya udah mengalami beberapa kampanye yang saya pahami dengan akal saya. Mungkin saya ada usia di mana saya belum akil balik. Tapi saya ada mulai usia akil balik di mana akal udah mulai menangkap. Belum pernah saya melihat pejabat itu waktu kampanye janjinya itu
nanti kalau ada pandemi gue nggak bikin PPKM, nggak ada. Semuanya aman, terkendali, semuanya untuk rakyat. Sampai hari ini kagak ada jadinya. Ya. Nah, kemarin kenapa saya bahas ini juga, karena ini udah menyangkut kedokteran, medis nih, kesehatan masyarakat. Dan ini dari gara-gara si copet nih, gemes gue. Saudara gue yang miskin banyak, Ustaz. Ya. Itulah dia, Beh. Tadi kita balik lagi pada pembahasan. Distrust ini kan akhirnya mengakibatkan orang kan akhirnya nggak percaya. Dan akhirnya yang berkembang adalah tadi, karena ya kita juga tadi yang Mbak Be bilang, kita kan nggak bilang bahwa semua aparat atau semua pejabat itu adalah jahat. Pasti di antara mereka juga ada yang baik. Dan karena mereka dapatnya informasinya, misalnya seperti saya ya, bahwa ya kalian harus benar-benar melaksanakan protokol dengan ketat. Dan kami ini baik tugasnya pengen untuk memberikan Anda satu ibaratnya ya pelayanan lah supaya Anda tuh nggak sakit. Tapi kan karena distrust ini terjadi, kan umat kan nggak mau, rakyat kan nggak mau, dan akhirnya menganggap bahwa contoh kayak vaksin itu adalah upaya untuk pembunuhan misalnya, atau upaya untuk segala macam, atau misalnya PPKM ini adalah segala sesuatu yang justru menyusahkan dan segala macamnya. Nah ini ada missing link atau informasi yang nggak nyampe. Akhirnya yang terjadi adalah tadi ketakutan, lalu kemudian ya kekerasan dan seterusnya. Ini yang kemudian benar-benar kita tentang. Nah balik lagi kemudian, lalu bagaimana sih cara Islam memandang? Menarik, Beh. Babe kan juga sudah bilang ya, Beh. Di awal-awal, Beh, saya masih ingat. Saya pulang dari Jepang. Saya pulang dari Jepang bulan Februari. Dan Babe udah ngomong di TV tuh. Bahwasanya kok bisa ya? Di bulan Maret ini malah disuruh pergi keluar. Malah disuruh untuk pergi berlibur. Ini kekacauan informasi. Disuruh pergi berlibur, COVID tuh nggak bakal masuk Indonesia karena perizinannya susah. Tenang aja, di Indonesia tuh ya ada macam-macam, sholat kunut dan segala macam. Ini membuat orang bingung total nih semuanya nih. Saya masih ingat banget, dan pada waktu itu orang-orang di luar sudah seru banget tuh. Kita masih santai, kita masih ada yang joget TikTok. Betul. Nah, ada yang joget TikTok dan segala macam. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah nyontoin. Kalau sana ada kondisi kayak gitu, Rasul sudah ngasih tuh. Kita dapat dari mana? Kasusnya Umar bin Khattab. Kasusnya Umar bin Khattab seperti apa? Umar datang ke daerah Syam, mendapatkan kabar dari Abu Ubaidah al-Jarrah, gubernur di daerah Syam, bahwasanya ada wabah. Maka Umar tadi meminta pendapat para ahli pada waktu itu, baik itu adalah ahli di bidang waqi atau fakta, dan ahli di bidang medis, dan ahli di bidang hukum dan seterusnya. Akhirnya diputuskan, ya udah kita balik lagi ke Madinah. Nah, ketika diputuskan balik lagi ke Madinah, Umar tidak hanya balik ke Madinah, tapi mendengarkan hadis daripada Abdurrahman bin Auf yang mengatakan bahwa Rasulullah berpesan, kalau ada wabah, maka tutup segera di tempat. Yang di dalam jangan keluar, kalau meninggal syahid. Yang di luar jangan masuk supaya nggak ikut-ikutan nanti jadi kena wabah itu. Ini adalah dalil dari Rasulullah, lockdown. Nah, di masa sekarang, Beh, lockdown itu nggak cuma lockdown, tapi pemimpin itu atau pelayan itu memberikan sarana. Gimana caranya? Jadi nggak gini, kamu diem di rumah ya. Lah terus anak saya gimana makannya, Pak? Ya udah pokoknya diem di rumah. Gue nggak disuruh mikirin anak lu. Enggak. Justru orang itu disumpah, orang itu dinaikkan untuk mikirin setiap jiwa yang ada di Indonesia itu. Nah makanya dari dulu kan sudah dibilang, kenapa namanya jadi PSBB, PPKM, dan segala macam, supaya nggak keluar duit, Beh. Itulah. Supaya. Jadi sampai ada yang bilang ini sekarang PPKM ada levelnya. Udah kayak kalau udah level 4 cabenya pedes banget nih. Dan cabai semua, Beh. Ya jujur aja Ustadz, jujur nih, ini gue sampein ya. Gue dengarkan pidato Pak Presiden yang terhormat Pak Presiden Jokowi. Gue dengerin Pak Presiden mengajak semua elemen masyarakat sama-sama. Pak nggak pernah merasa sama-sama kita nih Pak. Ya karena itu saya sampaikan sebagai masyarakat, dan ini gue nggak menyampaikannya dengan insya Allah ini bukan kalimat kurang ajar, ini bukan Pak. Ya. Kami masyarakat Bapak gitu. Ya di mana sama-samanya Pak. Kami bayar listrik nggak pernah sama-sama pemerintah, Pak. Kami bayar ke pemerintah. Ya, bayar ke kuota juga bayar, itu pakai pajak. Bahkan pajak makin tinggi. Pajak makin tinggi. Ya jadi kayak gini lah, Beh. Gampangnya seperti yang dulu pernah saya bahas, Beh. Ingat nggak, Beh, tentang wakaf uang, Beh?
Ya. Ingat kan, Beh? Saya bilang gini, kalau pemerintah yang minta wakaf uang, saya yakin nggak akan ada yang mau. Kenapa? Karena itu hukum Islam. Hukum Islam itu satu paket, bos. Kalau mau ngambil satu, ambil yang lain. Kalau misalnya kamu mau minta wakaf uang, hormati hukum-hukum Islam yang lain. Nah. Tapi kalau Habibana yang minta wakaf uang, saya yakin masih banyak yang ngasih. Ya, sebentar. Ini sebenarnya. Karena kenapa? Karena ini, trust, Beh. Itu, karena kepercayaan. Jadi, ayolah bapak-bapakku pemerintah, ya. Tapi ya, udahlah. Capek dah ngomongin pemerintah. Makanya betul. Yang kita bahas aja, yang bisa kita bahas. Karena kan tadi, Beh, kita melihat bahwa dari awal ternyata lockdown-nya nggak diterapin. Dan ibaratnya gini, hukum sebab akibat kita nggak terapin, tapi kita berharap hasil. Sekarang mau menerapkan apa aja, itu sudah telat. Karena bukan di-contain lagi. Jadi gini, kalau memang ini adalah penyakit COVID, wabah, maka tanganin dong sesuai dengan saran medis. Jadi jangan cuma bilang bahwa ini wabah, lantas penanganannya nggak sesuai dengan saran medis. Nah, sesukanya. bahkan saya lagi mikir begini, ini jangan-jangan masyarakat mau diadu sama medis ya? Ya, itu kasihan, Beh. Terus terang itu kasihan banget. Karena dokter-dokter itu, ya Allah, dokter-dokter itu saya pikir yang paling banyak pahalanya pada zaman sekarang, Beh. Ya, karena sebagian, mereka tuh berada di tengah-tengah. Enggak. Gua nggak mau bilang semua ya, sebagian. Karena serius. Nih, minta maaf juga gue dokter kan boleh ya. Kan gue nggak nyebut nama ya. Soalnya di Indonesia kita tahu sama tahu dari sebelum ada COVID, rumah sakit itu something spesial gitu. Nggak ada duit jangan sakit. Ya, ada betul. kan? Ada. Kalau gitu kita perkecil dokter-dokter yang ikhlas membantu pasien-pasien. Jadi kalau berbicara dokter-dokter yang ikhlas berarti juga ada pejabat-pejabat yang ikhlas, orang-orang kaya yang ikhlas, pengusaha-pengusaha yang ikhlas, aparat-aparat yang ikhlas, masyarakat miskin yang ikhlas. Kalau semuanya ikhlas selesai nih. Semuanya masuk. Makanya jadi, saya pernah ketemu ada teman saya satu dokter. Dia bilang, Ustadz, kita kalau misalnya terus seperti ini, kita kolaps bukan hanya supporting system di Agustus, tapi kitanya juga kolaps. Karena dokter-dokter ini memang overload deh. Jadi mereka nanganin berapa kali lipat daripada kemampuan mereka. Nah, dan mereka benar seperti kata Babe, ini kayak diadu. Jadi umat ini karena distrustnya kepada pemerintah, jadi seolah-olah dianggap dokter ini adalah kayak agennya pemerintah. Itu ada, Ustadz. Itu ada. Dan itu ada. Padahal omongan mereka aja nggak didengerin, Beh. Nah, jadi ini asik perbincangan ini agak lama. Gue jadi ingat kalau ada umara datangin ulama itu bagus. Benar. Tapi kalau sudah ulama datengin umara, nah itu bahaya. Ada sesuatu. Nah, itu ulama, Pak Dokter. Ya. Jadi gue mulai curiga kalau ada dokter yang mulai ikut-ikutan politik, ulama aja. Loh, kalau bicara soal keilmuan, ulama dalilnya bukan dari ilmuwan ini, bukan dari Nabi SAW, dari imam ini, dari Imam Syafi'i, dari imam-imam besar ini. Ilmu bukan sembarang ilmu ini. Betul. Ya, kalau ulama saja bisa menjadi ulama di akhir zaman karena cawe-cawe di dalam dunia politik, hati-hati dokter-dokter yang itu. Ya ngopi bosku. Ya makanya kalau saya melihat kondisi tadi ya, memang kita nggak bisa Beh untuk mengubah semua. Makanya yang saya pilih adalah ya kita menjalani apa yang bisa kita ubah. Kita sampein sesuatu yang menurut kita baik, yang menurut kita benar, dan ujungnya seperti yang tadi Babe katakan, karena kita nggak punya orang yang ngurusin kita, ya akhirnya kita harus ngurusin satu sama lain. Gitu maksudnya. Jadi umat yang harus ngurusin umat. Nah, dan sekarang saya pikir ini yang terjadi, dan ini akhirnya ke depan ini justru berbahaya bagi pemerintah. Kenapa? Nanti umat akan tahu tanpa pemerintah mereka bisa jalan. Memang. Sampai hari ini alhamdulillah itu yang terjadi. Ya. Tidak ada YouTuber naik motor bawa uang ratusan ribu bagi-bagi duit. Itu tugas pemerintah, Pak. Ya. Iya, betul. Itulah. Itu. Makanya Umar bilang kan, kalau seandainya ada satu keledai yang kakinya itu terpleset di jalanan di Irak, itu saya itu ngeri akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang. Saya tuh kan banyak baca jurnal dan banyak baca penelitian tentang COVID ini, Beh.
Sampai-sampai ada dokter-dokter yang bilang harusnya itu memang tidak ada korban karena COVID ini kalau penanganannya benar. Kalau penanganannya itu adalah penanganan yang baik. Cuman kenapa sebegitu banyak kemudian yang ada korban di negeri kita ini? Ya mungkin ada penanganan yang kurang. Dan satu lagi yang penting itu akhirnya saya mengembangkan gini, Beh. Saya mengembangkan dari apa yang saya pahami dari dalam Al-Quran tentang COVID ini juga poin yang pengen saya sampaikan, bahwasanya kan Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Sesungguhnya rusaknya segala macam di dalam alam semesta, baik di daratan ataupun di lautan, itu bima kasabat aidin nas. Hanya tangan manusia ini yang punya potensi untuk ngerusak. Karena kenapa? Karena kita itu yang bisa ngerusak, yang enggak yang lain. Contoh, walaupun anjing itu adalah makhluk yang sering dikatakan orang makhluk hina, tapi seanjing-anjingnya anjing itu enggak bisa ngerusak bumi. Betul. Semonyet-monyetnya monyet itu enggak bisa ngerusak bumi, Beh. Bahwasanya babi juga sama, enggak bisa ngerusak bumi. Yang bisa ngerusak bumi kan cuma manusia. Maka Allah lanjutkan, liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allakum yarji'un. Maka kemudian Allah merasakan sebagian kerusakan yang mereka buat sendiri, itu dirasakan kepada mereka. Cuma sebagian kecil aja yang Allah kasih, karena Allah maha rahmah. Allah kasih sebagian kecil aja kemudian kerusakan yang kita buat sendiri, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, saya mencoba untuk mengambil tanggung jawab. Oke, kita nggak bisa bilang bahwa COVID ini musuh kita. Nggak bisa. Kenapa? Karena COVID ini duluan ada dari kita. Dan ibaratnya dulu tuh dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak ganas. Gara-gara apa dia ganas? Mungkin gara-gara kitanya yang nyebelin, Beh. Gara-gara kita yang nyebelin, dia jadi ganas. Untuk apa? Kalau bahasa saya, menghentikan kita daripada bunuh diri kita sendiri. Oke. Karena tanpa COVID aja kita sudah bunuh diri kita sendiri dengan apa? Dengan misalnya contoh obesitas, dengan makanan nggak benar, dengan perilaku nggak benar, keserakahan, ketidakadilan, itu kan bunuh orang banyak, Beh. Nah, makanya jadi bukan COVID yang jahat, jadi kita harus ngerubah diri kita jadi perilakunya lebih baik. Dan cuman itu, banyak orang sudah dikasih kayak gini, masih tambah maksiat. Loh, kalau maksiat itu, Ustadz, gue ngelihatnya kalau orang maksiat itu masih dia zalim li nafsih. Ya. Dia zalim untuk dirinya sendiri. Iya, itu maksiat itu dosa. Ini zalimnya linnas. Ya. Ya, ini zalimnya sudah linnas. Dan ini Ustadz, insya Allah gue bukan orang yang gini Ustadz, gue ini bukan orang yang latar belakang medis, agama ya standar aja gue. Oh, standar tinggi ya? Enggak, ya gue belajar dari Ustadz. Gimana? Saya standar rendah, Beh. Nah, bayangin tuh gue belajarnya aja dari antum. Nah, tapi di saat saya ngelihat ini Dr. Luis diwawancarai di Bang Hotman itu tokoh nasional, artis keras, pengacara top. Diundangnya di TV nasional. Yang co-hostnya artis. Toh nggak se-booming ini gitu. Ya kan? Iya nggak sih? Iya. Begitu Allah kasih ke saya terus boom. Saya mendadak jadi tokoh nasional ngomong sama Masya Allah. Hati-hati, Beh. Tokoh-tokoh nasional lu biasanya berakhirnya bukan di tempat yang baik, Beh. Loh, minta maaf. Begitu saya nyemplung begini, cita-cita saya kematian. Masya Allah. Itu cita-cita Ustaz, cita-cita itu. Ya. Husnul Khatimah, insya Allah cita-cita kita semua. Husnul Khatimah. Dan akhirnya Ustaz, saya putuskan ini saya nggak mau berhenti. Saya sekarang belajar jurnal COVID, saya belajar pandangan COVID, mendadak jadi ahli lab gue. Waduh. Ya walaupun nanti kalau di Indonesia itu ada yang begitu Ustaz. Lu kayak Ustaz nih, umpamanya Ustaz Felix. Lu mualaf tahun berapa sih masih belajar Islam baru? Ya. Pesantren di mana lu? Ya, ada kan begitu? Banyak. Ya. Itu yang terjadi di Indonesia sekarang Ustaz. Ya. Nggak ada lagi unzur maqala wala tanzur man qala, nggak ada. Ya. Ya. Padahal udah ada yang nyata-nyata bolak-balik bohong aja. Bolak-balik bohong. Toh masih percaya lu, cuman gara-gara dia pakai dasi. Ngopi gue. Iya, makanya Beh, yang saya bilang dari awal ya Beh, yang perlu dikembangkan di Indonesia adalah
bagaimana etika dalam perbedaan. Itu yang benar-benar penting, dan itu yang kita sudah bahas dari awal. Kenapa sih saya kagum sama Babeh di awal ketika saya sampein tadi, saya duluan kontak ke Babeh, saya ngeliatin podcastnya Babeh, karena ini adalah etika yang harus kita sebarin pada semua orang. Berbeda itu nggak harus saling benci. Kita nggak sama, bukan berarti kita tuh nggak suka, gitu maksudnya. Bisa loh kita tuh beda, tapi kita tuh saling mencintai tuh bisa, gitu loh. Dan para sahabat tuh juga bisa. Nah, gimana etika di dalam Islam? Gampang banget. Kamu mau beda dalam hal apa saja boleh, asal jangan beda dalam hal usul. Nah, sudah. Dan beda apa saja itu bisa jadi dua-duanya nggak dosa, gitu maksudnya. Iya. Contoh saya pernah debat, bukan debat lah, diskusi sama orang-orang yang percaya bumi datar. Maka kemudian ujung-ujungnya saya bilang, ya nggak apa-apa, kamu percaya bumi datar nggak apa-apa, dan aku percaya bumi bulat juga nggak apa-apa, gitu maksudnya. Dan ujung-ujung kita juga sama-sama nggak dosa kok. Yang dosa itu kalau nggak sholat. Iya. Coba antum tanya sama Ana masalah bumi datar, bumi bulat, Ustaz. Babe percaya bumi datar atau bumi bulat gitu, Ustaz? Oh ya, Babe percaya bumi datar, bumi bulat, Be? Mau bentuknya kerucut, jajaran genjang, belah ketupat, bodo amat. Gue mati ditanya man robbuka. Itu benar. Nah, makanya itu yang kita harus kembangkan, Be. Perbedaan itu nggak ada masalah selama tidak menimbulkan konflik. Maka saya bilang sama teman-teman, contoh ya, ada yang yakin banget, Be, ada yang yakin banget musik itu haram. Iya. Ada yang yakin banget musik itu boleh dalam beberapa perkara tertentu. Ini, Be, benar belum tentu, pendapat fikihnya belum tentu benar, tapi berantemnya itu udah salah pasti. Jadi gini, belum tentu dapat pahala di hadapan Allah karena pendapatnya belum tentu benar, gitu kan ya. Tapi berantemnya udah pasti dosa. Saya bilang, nah, yang saya hindari itu sudah pasti dosa, itu yang saya hindarin. Nah, jadi ada yang lebih lucu lagi daripada itu, Ustaz. Ini mestinya para dokter belajar dari kita nih. Iya, dokter belajar dok, kumpul, makanya dok, jangan cuman ke sono aja, ke sini. Iya benar, makanya sholat tarawih itu dok, Ustaz. Iya, sholat tarawih. Debat di dalam masjid nih, sampai pecah jamaah. Yang satu 20, yang satu 8. Ini sampai nanya ke saya, sebenarnya tarawih 20 atau 8 sih? Yang 8 bilang yang 20 salah, yang 20 bilang yang 8 salah. Gue bilang nggak tarawih nggak apa-apa lu. Iya benar. Malah debat salah. Iya debat lu ini salah. Lu terawih nggak terawih nggak apa-apa lu. Kan sunnah. Betul. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang mestinya andai kata perbedaan mazhab para dokter ini diselesaikan dengan indah. Nah, kita nggak perlu bingung. Kita masyarakat ini tenang kok. Dan andai kata perbedaan mazhab para dokter ini mau bersuara untuk masyarakat. Udahlah, minta maaf ini Pak pemerintah. Kami jujur aja memang susah percaya sih. Udah nggak percaya sih ya. Bukan lagi susah percaya, memang tidak percaya Pak. Minta maaf saya. Ya karena percaya itu kan tergantung track record, Be. Ya, Rasulullah aja 40 tahun bikin itu. Mana mau percaya saya ya. Mau percaya, bagaimana percayanya? Kita ini di lockdown kagak. Ini salah satu contoh hilang kepercayaan saya. Kita sebagai masyarakat kalau melanggar PPKM akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang kekarantinaan. Ya. Berarti undang-undang itu berlaku untuk menghukum yang melanggar. Tapi kewajiban pemerintah dalam undang-undang kekarantinaan tidak dijalankan. Terus saya mau percaya gimana Bapak? Makanya Be, kalau soal kayak gitu memang itu susah banget lah, karena memang ya itu di luar jangkauan kita. Yang kita sudah tahu memang ini harus kita ubah. Iya. Artinya, dan ini paling tidak saya speak up. Betul. Dan saya minta maaf kepada bapak-bapak pemerintahan, ini yang dirasakan rakyatmu Pak, jangan marah. Betul. Ya. Dan memang ini akan menjadi catatan saya pikir, karena tidak ada satupun yang diperbuat yang tidak ada efek. Makanya saya bilang terus-terusin aja tuh. Terus-terusin aja. Jadi terus-terusin aja. Anda merasa hebat, Anda merasa pinter, Anda merasa jago, Anda bisa lewat daripada hukum dunia. Anda bisa merasa bahwa orang lain itu bisa Anda atur, bisa Anda bungkam dan segala macam. Tapi nggak ada yang selama-lamanya kok. Kadang-kadang saya mikir begini, Be. Iya, kadang saya mikir begini, Be. Gimana
rasanya jadi orang-orang Bani Israel ya, yang di masa Fir'aun itu puluhan tahun, Beh. Nah itu. Kita baru beberapa tahun aja udah enek. Ya ini, ya Allah. Nggak apa-apa dah. Terusin Pak, terusin. PPKM diperpanjang. Silakan. Serah deh. Gue sekarang cuman mau berbuat yang mana baik, yang gue rasa baik buat masyarakat gue, saudara-saudara gue. Ya, karena Nabi ngajarin gue tuh. Ngajarin semua. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallam. Al-Muslim, akul Muslim. Al-Mu'min, akul Mu'min. Jadi, udahlah Pak. Bapak mau bikin apa ya terserah. Kalau saya salah ya silakan dihukum. Ya saya salah menurut Bapak nih ya. Hukum deh, hukum. Menurut gue masyarakat. Gue bukan pejabat juga kan. Gue jadi YouTuber nggak diambil sumpah. Ya, itu fair, itu fair. Iya. Gue jadi YouTuber nggak diambil sumpah. Sumpah gue sama Allah. Nggak lu ambil sumpah juga gue akan bertanggung jawab. Tapi gue ingetin para pejabat nih. Lu selain lu memang akan bertanggung jawab, lu juga udah sumpah pakai kitab suci lu. Lu akan bertanggung jawab sama masyarakat lu. Masya Allah. Cocok Gua Babeh ingetin jadi pejabat, cocok Beh. Siapa? Antum cocok jadi pejabat. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Turun derajat ya Beh. Bukan Ustaz, ana takut gini. Gue belum tentu sebaik pejabat sekarang kalau gue menjabat. Bayangin tuh. Ya. Ya, gue masih husnudzon sama mereka. Ya. Mereka ini begini nih kalau menjabat. Kalau gue mungkin lebih hancur gue. Ya, gue masih punya husnudzon gitu. Artinya gue menjaga diri gue, jangankan jadi pejabat. Dekat sama pejabat gue takut. Wah, berarti Babeh bisa dekat sama saya itu mungkin karena saya bukan pejabat deh. Iya, bukan. Karena gue ngerasa lu, apa ya, kita ini kaum minoritas sama gitu Ustaz. Sama. Di zaman ini gue udah dikata-katain kadrun ya kan. Ya, bedanya kalau saya minoritas mata, antum mayoritas hidung gitu ya. Enggak, tapi gue mau nanya nih, gue kan sering dibilang kadrun. Ya. Mau nggak disebut kadrun Ustaz? Lo always. Oke guys, ternyata pertemuan Ustadz Felix ini nanti judulnya gue tulis itu deh. Kadrun lintas etnis berbicara. Toleransi antar kadrun gitu ya. Ya, kadrun lintas etnis berbicara. Siap. Nice. Ya, podcast kadrun lintas etnis. Tapi memang ya itulah kadang-kadang ya. Itu sudah saya kritik dari awal Beh, bahwa politik mereka kan bilang bahwa wah itu orang-orang muslim melakukan politik polarisasi. Ya sebenarnya sekarang yang melakukan politik polarisasi itu siapa sih sebenarnya kan gitu kan. Itulah. Dan ini coba kalau kita lihat di negara Islam mana umat beragama lain ditindas? Nggak ada. Ya, nggak ada. Di Amerika Beh, itu nggak ada ketika bulan Ramadan tuh ada sholawatan di mall tuh nggak ada. Nggak ada. Di Indonesia bulan Desember itu ada lagu gereja di masjid, ada lagu Natal di masjid, di masjid di mall. Iya. Jadi nggak ada. Kurang toleransi apa lagi? Iya, nggak ada yang mayoritas Muslim mengganggu itu nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau Muslim minoritas ditindas banyak. Iya, makanya kalau saya tuh kadang-kadang juga lucu kan, kadang-kadang ada di grup perumahan saya kan hampir semuanya kan orang-orang Chinese. Iya. Nah mereka tuh kadang-kadang tuh lupa kalau saya tuh ada di grup itu. Akhirnya pernah ada tuh yang ngirim ucapan dari abu-abu lah pokoknya tentang saya. Terus disampaikan di grup, saya langsung bilang kalau mau ngomong aja ke sini langsung. Itu nggak kebayang gue mukanya. Nah, gimana ngomong saya kadal gurun, orang saya sama mereka sama. Nah, nggak apa-apa, kita kadal gurun lintas etnis gitu. Lintas etnis kan di China juga ada gurun ya. Ada gurun gobi. Ada lah kita. Berarti harusnya dispesifikkan itu, Beh, kadar gurun gobi gitu. Oke, berarti kalau gue termasuk kadal gurun Yaman kayaknya ya. Asal jangan gurun nejat aja, Beh. Naudzubillah. Ustadz, ya. Perbincangan kita ini kan luar biasa masalah COVID. Closing statement Ustadz untuk menghadapi ini. Ya, untuk jadi, saya,
dan untuk umat? Ya, pertama-tama yang paling penting yang paling penting adalah tolonglah kita menyadari bahwa perbedaan pendapat itu bukan berarti alasan untuk saling benci. Bahwasanya kita tuh harus membuka diri terhadap segala macam pendapat. Meskipun mungkin kalau seandainya kita sudah yakin dengan satu pendapat, ya kita bisa untuk melakukan hal-hal sesuai dengan apa yang kita yakini. Itu yang pertama. Seperti misalnya contoh, Babeh ketika ketemu saya pertama kali juga bilang, ini belum bahasan COVID pada waktu itu kita ya. Kita perbedaan banyak, tapi tidak menyebabkan kita itu jadi nggak bisa bareng, nggak bisa untuk ngobrol, dan bahkan persamaan kita lebih banyak lagi daripada perbedaan kita. Nah, itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah kalau saya secara pribadi, karena saya memang menganggap oke, COVID ini ada, perbedaannya adalah saya nggak menganggap COVID ini musuh. Tapi saya menganggap bahwa perilaku saya ini yang kadang-kadang menjadi musuh bagi diri saya sendiri, yang mungkin menyebabkan Allah mengingatkan kepada saya dan seluruh manusia yang lain bahwa ini ada yang harus kamu ganti nih, ada yang harus kamu perbaiki nih. Mungkin sifat serakah terhadap alam, sifat serakah terhadap manusia, zolim terhadap manusia. Karena di dalam Islam itu tidak bisa dipisahkan antara wabah dengan kemungkaran. Itu nggak bisa dipisahkan dan nggak pernah dipisahkan oleh para ulama. Wabah itu pasti ada hubungan dengan kemungkaran, itu pasti. Nah, maka saya mencoba untuk mengambil kendali di dalam diri saya. Apa yang harus saya ubah? Apa yang harus saya ubah pada umat? Apa yang harus saya ajak pada mereka untuk berubah? Nah, itu adalah yang kedua. Yang ketiga, ini adalah sebuah nasihat bagi pemerintah. Harusnya mereka sadar, kenapa sih apapun yang mereka sampaikan itu seolah-olah nggak nyampe pada umat. Karena umat itu melihat mereka tuh nggak konsisten. Mereka itu nggak konsisten dan mereka tuh kebanyakan memberikan satu pemandangan yang bagi umat ini kayak apa ya? Jadi enak gitu loh maksudnya, distrust. Mereka tuh nggak percaya. Dan masalahnya, kenapa terjadi ketidakpercayaan ini? Imam Ibnu Taimiyah sudah ngasih tahu gara-gara keadilan itu nggak bisa dilihat oleh orang, nggak bisa dilihat, bisa ada diomongin tapi nggak bisa dilihat oleh orang, makanya orang nggak mau percaya. Nah, artinya ini adalah sebuah alarm yang saya pikir alarm bagi pemerintah untuk kemudian sadar diri, dan mereka harus tahu bahwasanya ya ada kezoliman yang dibiarkan selama ini terbuka dan terlihat gitu loh maksudnya. Ya contoh kayak sekarang, gimana kok bisa rektor UI dibully sama orang kayak gini gitu kan ya. Jadi kayak gini sekarang. Karena distrust tadi. Nah, yang terakhir tentunya kita apapun yang bisa kita lakukan sekarang kita lakukan, saling menjaga, walaupun kita tahu ini bukan tugas kita tapi tugas yang pemerintah, tapi ya karena pemerintahnya absen, ya udah kita saling jaga, kita saling mengasihi, saling merahmati, dan juga kita ingat-ingat bahwasanya wabah ini adalah rahmat bagi kita, sebuah kesempatan untuk mendapatkan kebaikan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang terakhir banget adalah tetap berjuang, seperti katanya Babe Aldo, bahwasanya kita itu dalam kondisi-kondisi sulit, sebagaimana contoh dari Rasulullah, dalam kondisi-kondisi sulit inilah justru kondisi yang terbaik untuk memperjuangkan dakwah, mendakwahkan Islam, supaya orang tuh sadar, oh jadi solusinya tuh cuma Islam ya yang bisa kayak gini gitu maksudnya, yang benar menangani sesuatu, bukan segala sesuatu yang lain selain daripada Islam. Wallahualam bishawab. Siap, panjang umur perjuangan Ustaz. Makasih jazakumullah khairan jaza. Dan itu tadi yang masalah distrust tadi, gua ada satu bukti nih. Satu bukti. Di saat Pak Presiden Jokowi mengumumkan PPKM akan diperpanjang, itu di-live-kan di beberapa channel YouTube resmi media mainstream. Di situ itu ada live chat. Kalian boleh cek di Kompas TV, ada di TV-TV mainstream. Kalian baca itu. Tulisan orang live chat, minta maaf Pak Jokowi, saya kesian sama Bapak, seolah-olah Bapak nggak ada harga dirinya, kesian itu di live chat itu ada kelihatan gitu, padahal beliau seorang pemimpin negara yang harusnya dihormati. Ini ya, itu kebayang nggak itu kalau umpamanya TV, kita kan dulu ini kan belum ada YouTube nih, TV doang nih ya, TV komentar orang itu pakai suara itu. Kebayang nggak tuh? Tulisan, waduh, lu kalau ngebaca, udah gitu ada iklannya mie instan tuh. Waktu Pak Jokowi ngomong itu ada iklannya mie instan tuh. Ya, itu komentar di situ, Pak, kami mie aja nggak punya Pak, bagi mie-nya dong. Ini presiden lagi ngomong. Jadi ini sebuah teguran banget nih ya buat pemerintah. Mudah-mudahan sikapnya berubah. Mudah-mudahan berubah. Mumpung ingat kemarin tuh saya juga ngelihat
Ada kan kita mendengar banyak berita duka ya di bulan-bulan ini ya, Beh. Kan ada berita duka tuh kebanyakan orang bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ighfir lahu warhamhu dan segala macam didoain nih, Beh ya. Masya Allah dia tuh baik banget saya dengar, dia tuh baik banget saya pernah ketemu dan segala macam. Wah itu ya utamanya para ulama-ulama lah, para kiai habaib yang meninggal itu kan Masya Allah itu didoainnya. Ibaratnya ada orang nangis loh, Beh. Maksudnya orang nangis ketika mendengarkan berita-berita. Tapi ada juga tipe kematian orang yang ketika orang dengar itu langsung mau nyari akunnya dikunci, Beh. Karena kenapa? Takut di komen buruk. Artinya gua angkat. saya pikir gini, Beh. Ya Allah, mati cuma sekali ya. Mati cuma sekali. Saya tuh pengen mati tuh didoain orang. Amin. Kita tuh pengen kita mati tuh diingat orang-orang baik. Kita pengen kita mati tuh orang ingat, oh ini orang udah berkarya untuk Islam, orang udah berkarya untuk kebaikan. Dia itu orang-orang respect lah minimalin kita. Ya Allah, Beh, mati cuma sekali, kalau didoain orang jelek untuk apa, Beh? Belum selesai tuh duit dihabisin, udah mati duluan. Ya, gue mau ngingetin buat para semuanya ya, dari pejabatnya, aparatnya, yang kalian sekarang diberikan oleh Allah SWT kekuasaan. Hati-hati, pesan gue hati-hati aja. Jangan sampai itu membuat kalian menjadi seperti Fir'aun yang sampai-sampai selain 30 juz Al-Quran selalu ada cerita tentang Fir'aun. Selalu ada. Dari 30 juz Al-Quran, tiap juz ada Fir'aun. Sampai-sampai gue kalau ngaji itu, Zat, kalau ngaji pas Ramadan, pas Taraweh, sampai kadang-kadang punya dalam hati gini, ya Allah bagaimana sih modelnya Fir'aun diceritain mulu. Diceritain mulu tuh. Nggak cuman itu. Sampai jenazahnya Allah awetin sebagai contoh. Kurang apa lagi ya? Kurang apa lagi? Lu mau begitu, wahai Fir'aun Junior. Hati-hati sayang. Hati. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, Ustaz. Amin amin ya Rabb. Amin ya Allah. Ya Allah. Amin. Ustaz. Tolong berjanji kalau saya mati duluan antum doakan saya. Wah, pastinya, Beh. Antum mati duluan, Anda doakan antum. Masya Allah, sama-sama ini yang di barisan perjuangan, kita di barisan perjuangan ini untuk masyarakat, untuk umat. Amin, insya Allah. Kita udah nggak mikirin deh, kita aturan pemerintah kita ikuti, ya kita masyarakat itu kita nggak mau ngelawan pemerintah, kita bukan melawan pemerintah, kita ikuti aturan mereka. Andai kata itu menyusahkan kita saling membantu sesama orang susah. Itu ajakan saya buat semua nih. Tapi saya nggak mau berhenti bersuara. Dan terima kasih banyak. Barakallahu fiikum. Aku udah kayak di TV gara-gara diundang TV One nih. Oke guys, semuanya aku minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.